Sama-sama kita serukan. Yesus, kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan iman, dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya, namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Yesus, kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap, lembah yang gelap kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan iman, dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya, namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Sama-sama kita serukan. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya, namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya, namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Buat Allah kita, haleluya. Kita lebih lagi memuji Tuhan, sebab Dia yang kita tinggikan. Sama-sama kita serukan. Dasar dari yang ku harapkan, bukti dari skala yang tak kulihat, iman berikanku kekuatan untuk melakukan perkara yang
serukan bersama Rohmu, ku pasti menang. Oh, oh. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan, sorak-sorak dengan senang hati, Raja keagungan. Sebab Engkau Raja kami Tuhan yang diagungkan. Kau tak biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikanku kemuliaan, semakin serupa dengan gambaranmu. Bersamamu, bersama Rohmu, ku pasti menang, ku pasti menang. Hey! Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Bersama Rohmu kami pasti menang, ku pasti menang. Oh, oh. Tinggi namamu dipuji Tuhan, Namamu dipuji, hormat kemuliaan, sorak dengan senang hati, Raja keagungan. Hey! Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Raja, Raja keagungan, Raja keagungan. Hey! Ya dan amin setiap perkataanmu, ya dan amin, ya dan amin. setiap janji-janjimu. Imanku pun kuat karena firman-Mu, setia Kau bagiku, sempurna Kau Yesus. Ya dan amin setiap perkataanmu, ya dan amin, Ya dan amin. setiap janji-janjimu. Imanku pun kuat karena firman-Mu, setia Kau bagiku, sempurna Kau Yesus. Oh, 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 oh. Hidupku ditentukan oleh firman dan rencana-Mu. Dicintai, diberkati, diubahkan oleh anugerah-Mu. Hey! Ya dan amin setiap perkataan-Mu, ya dan amin
setiap janji-janjimu. Imanku pun kuat karena firman-Mu. Setia Kau bagiku, sempurna Kau Yesus. Ya dan amin setiap perkataan-Mu. Ya dan amin setiap janji-janji-Mu. Imanku pun kuat karena firman-Mu. Setia Kau bagiku, sempurna Kau Yesus. Oh, 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 berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Firman-Mu yang meneguhkan hidup kami Tuhan. Firman-Mu yang menuntun kami, membawa kami ke jalan yang benar Tuhan. Terima kasih. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. ku tetap cinta, ku tetap cinta. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia. Walau taufan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak Yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Kami tetap mengasihi Engkau Tuhan. ku tetap cinta, ku tetap cinta. Walau badai Tuhan Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, kami tetap setia, ku tetap setia, ku tetap setia. Walau taufan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, kami takkan
akan bisa membalasnya Tuhan. Takkan mungkin ku balas dari Apa yang ku miliki, ku persembahkan seluruh hidupku. Ini pengakuan iman kami Tuhan. dan ku tetap cinta, Biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terlalu banyak terlalu banyak yang Tuhan tak beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Katakan lagi, oh, terlalu banyak yang Tuhan tak beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Kami persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Dan ku tetap cinta, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. haleluya Yesus, haleluya. Kami mengasihi-Mu Tuhan, kami mengasihi-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Kami datang Tuhan menyembah-Mu, Allah penolong kami, Allah pelindung kami. Ini kerinduan kami Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Hanya Engkau Tuhan yang ditinggikan, yang dimuliakan. Yesus Raja, Engkau yang bertakhta, Engkau yang berdaulat dalam hidup kami. Yesus, haleluya. Kami
besar, kasih-Mu besar, oh Tuhan. Haleluya. Terima kasih, kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu, buat anugerah-Mu. Engkau tak pernah meninggalkan kami, Engkau selalu ada. Haleluya. Biarlah kita tetap memiliki pengharapan kepada Tuhan, sebab Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada bersama dengan kita. Harapanku dalam Yesus tak akan pernah sia-sia, dan imanku tetap teguh karena Yesus menopangku. Harapanku dalam Yesus tak akan pernah sia-sia, dan imanku tetap teguh karena Yesus menopangku. Harapanku dalam Yesus tak akan pernah sia-sia, dan imanku tetap teguh karena Yesus menopangku. Harapanku. Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Tak akan pernah sia-sia, dan imanku tetap teguh karena Yesus menopangku. Harapanku dalam Yesus tak akan pernah sia-sia, dan imanku tetap teguh karena Yesus menopangku. Harapanku dalam Yesus tak akan pernah sia-sia, dan imanku tetap teguh karena Yesus menopangku. Dan imanku tetap teguh karena Yesus menopangku. Dan imanku tetap teguh karena Yesus menopangku. Mari kita berikan sorai-sorai bagi Raja kita, sebab Engkau Allah yang senantiasa menopang kami, sehingga iman kami tetap teguh di dalam Engkau, Tuhan. Kami bersyukur buat pagi hari ini, waktu yang terbaik Tuhan berikan bagi kami untuk datang memuji dan menyembah Tuhan. Kami bersyukur buat segala kemurahan Tuhan yang terus kami alami di sepanjang kehidupan kami.
Kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Engkau ambil alih. Engkau berkarya lebih dahsyat di dalam kehidupan kami. Melalui pemberitaan firman-Mu, biarlah kami boleh diteguhkan imannya. Kami boleh dipulihkan. Dan kami sungguh-sungguh percaya bahwa Engkau satu-satunya Tuhan Yesus yang dapat kami andalkan. Memberkati hamba-Mu yang telah Engkau utus di tengah-tengah kami. Pengurapan sorga nyata di dalam kehidupan hamba-Mu. Sehingga boleh tersampaikan apa yang menjadi pesan Tuhan bagi setiap kami umat-Mu pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur bersama kita. Katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan Saudara. Puji Tuhan, pagi hari ini kita dilayani oleh hamba Tuhan yang sudah sangat familiar bagi kita, yaitu Pak Pendeta Les Koncam dari tempat yang sangat jauh di Pangkul sana, dan dia hadir lagi di tengah-tengah kita tentu untuk menyampaikan pesan-pesan Tuhan bagi setiap kita. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami mempersilakan Pak Koncam untuk menyampaikan firman Tuhan. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu semua. Sungguh menyenangkan sekali ya bisa kembali beribadah bersama-sama Bapak Ibu di MDC GKPB. Terima kasih kepada Bapak Gembala Pak Sanema, sahabat saya ya, yang selalu bersama-sama. Yang hari ini memberikan kepercayaan lagi untuk saya melayani. Ini adalah anugerah karena setiap kali saya di gereja ini diberi tugas, dipercayakan melayani, saya belajar banyak ya dari Bapak Gembala, Saudara Pak Sanema. Saya belajar dan saya mendapat banyak hal dari beliau, khususnya di dalam bagaimana melayani di organisasi dan juga di dalam melayani Bapak Ibu di sini. Saudara bersyukur punya Bapak Gembala seperti beliau. Ya. Salah satu saudara, saya belajar banyak dari bagaimana ketertiban dan keteraturan dari Pak Sanema. Ya, saya dikasih tugas, makanya saya print sampai ya. Sebenarnya saya tidak perlu khotbah, menyiapkan khotbah. Cukup saya baca saudara, ya. Atau sebenarnya nggak usah pendeta. Salah satu dari Bapak Ibu ya diundi aja membaca ini saya sudah bisa khotbah. Luar biasa ya karunia manajemen dari hambanya Bapak Sanema. Puji Tuhan, tema yang diberikan buat saya pada pagi hari ini yaitu iman yang melampaui perasaan, faith beyond feelings ya. Dan bulan September ini temanya adalah kasih ya, dari dalam keluar ya. Dari yang tidak kelihatan di dalam ini menjadi kenyataan, bukan kasih teori tetapi kasih itu bekerja ya. Saya senang sekali di dalam Galatia 5 ayat yang ke-6. Itu di situ dikatakan bagian terakhir iman yang bekerja oleh kasih. Ya. Dan kasih itu saudara real ya, kasih itu nyata saudara. Dan setiap ada perbuatan kasih, pernyataan kasih saja saudara itu membuat kita tersentuh saudara, ya. Pernyataan kasih. Apalagi disertai dengan perbuatan kasih saudara. Kalau dorongannya adalah kasih, hal yang kecil saja itu sungguh sangat berarti. Berupa senyum ya yang keluar dari kasih, tatapan mata atau sentuhan kecil sudah. Itu sudah cukup. Kadang-kadang ya
kita ketemu seseorang, ya seperti yang saya lakukan lah di tengah-tengah pelayanan. Seperti beberapa minggu yang lalu, tiba-tiba saya melihat ada 2 anak ya yang sudah remaja. Waktu kecil sekolah minggu, lalu keluarga broken, papanya pisah dengan mamanya, papanya pindah dari Kayu Besi ke kota lain ya, masih di Bangka. Lalu mamanya menikah lagi. Mamanya Muslim tetapi diberkati di dalam gereja pada waktu pemberkatan nikah kembali. Nah, waktu pisah ini dia kembali ke agama lama. Sehingga anak-anaknya kembali mengikut mamanya. Rumah ditinggal buat istri dan anak-anak. Berapa tahun kemudian setelah perpisahan itu mamanya meninggal. Ya. Itu belum ada setahun ya. Mamanya meninggal dan saya hadir. Saya lihat anak-anak, 3 anaknya dari pernikahan ini sudah remaja tetapi sudah berjilbab ya. Dan anak ini menghindar untuk melihat saya, sudah melihat kami ya. Ada merasa marah mungkin ya. Kenapa pada waktu papa mama mereka bermasalah, kami kurang sepertinya memperhatikan. Saya masih ingat ya, yang dingin dan yang tidak mau menatap saya itu pernah satu kali WA, "Om tolong." Tapi ya kita nggak bisa berbuat apa-apa dalam urusan pernikahan ya, hanya nasihat. Lalu kira-kira 3 minggu atau 4 minggu yang lalu, dia hadir ya, duduk seperti di bangku kedua di depan ini, baris 1, 2, 3, kami itu 4 baris ya. Lalu saya lihat siapa ini? Kenal atau tidak kenal, tapi mirip seseorang. Lalu setelah ibadah saya baru tahu, ternyata. Dan adiknya sekolah minggu. Saya sapa sebentar, lalu minggu berikutnya datang bersama adik yang satu. Yang sudah remaja juga. Nah, saya habis ibadah itu saya sambut mereka. Entah bagaimana waktu saya sebut namanya, salah satu, dua-duanya maju ke depan. Habis khotbah itu. Saya kaget ya, kok mereka maju? Langsung saya turun dan saya peluk mereka. Menangis kami, saya menangis, dia menangis dua-duanya. Dan itu jemaat sangat tersentuh. Itu spontanitas ya, dan sampai hari ini mereka tetap ibadah. Dan selalu ada ya from inside ya, dari dalam ini selalu ada keluar kasih itu ya. Dan memang kasih itu sudah ada di dalam kita. Pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Roma 5 ayat yang kelima. Jadi kasih itu sudah ada di dalam kita. Sudah. Dan sebenarnya kasih itu akan keluar. Tidak mungkin kasih itu tidak menggerakkan kita untuk melakukan sesuatu. Minggu lalu ya, ketika habis ibadah juga saya melihat ada, nah ini saudara dari papa, jadi saya ini saudara ya, banyak mengalami katakan pergumulan ya, bukan pergumulan tetapi PR ya, pekerjaan, karena banyak di antara jemaat yang punya masalah keluarga sampai cerai ya. Ada yang sekarang lagi proses cerai. Dan salah satunya ini. Ya, saya juga banyak sekali dimintain memberkati nikah walaupun tidak berjemaat. Ya, tetapi gereja di mana mereka berjemaat memberi tugas, memberi rekomendasi untuk saya memberkati pernikahan mereka, membimbing mereka. Dan sayangnya apa, karena mereka tidak dalam pembinaan, mereka hanya numpang diberkati. Dan kadang-kadang saya berjumpa mereka, memantau mereka, karena mamanya berjemaat di kami.
ya itu tiba-tiba mendapat kabar masalah, cerai lagi. Ya. Dan minggu lalu saya ketemu masih ibadah istrinya. Dan gak tahu kenapa saya tiba-tiba melihat dia terulur tangan saya untuk memegang pundaknya. Sabar ya. Dan sentuhan-sentuhan seperti itu bukan rekayasa atau mau menunjukkan saya mengasihi, tapi itu keluar dengan sendirinya. Dan itu sangat mengesankan kita ketika kita dijamah oleh kasih. Amin Bapak Ibu. Amin. Suami istri di sini ada surprise yang terjadi ya. Yang mengalir, yang satu menerima pernyataan kasih dari pasangan kita. Dan itu luar biasa. Amin. Haleluya. Itu sudah naluri saudara. Mesti dengan sendirinya, enggak usah diusahakan. Enggak ada pergumulan. Menjadi pergumulan jika infrastruktur hidup kita ya, yang disebut dengan akal budi kita yang rusak. Atau jiwa kita yang rusak inilah yang menjadi pekerjaan berat bagi kita. Sehingga kita mesti mengerjakannya dengan segenap kekuatan. Ya. Mengerjakan keselamatan jiwa kita. Di dalamnya ada akal budi. Ada akal pikiran saudara. Nah inilah yang terberat di dalam hidup ini. Di dalam pengembalaan. Selama saya mengembala jemaat. Saya tidak ekstrim kalau dibilang tidak pernah. Ya saya merasa tidak pernah ada pergumulan soal lahiriah. Soal kekurangan, soal keuangan. Soal tekanan dari masyarakat. Enggak ada sudah. Ada tetangga tidak suka karena menganggap gereja serobot tanahnya. Padahal jelas-jelas gereja eksis lebih dahulu dengan surat. Lalu ketika mereka beli tanah sebelah tanpa kasih tahu sudah ada sertifikat. Ya sehingga ya. Dan mereka bilang ke tetangga depan, wah itu pendeta nyerobot tanah. Ya sudah apa-apa. Tidak lama kemudian dia sakit kanker, ya saya besuk, saya berkati dia dan dia meninggal. Saudara. Bukan pembalasan Tuhan, percayalah bukan saudara ya. Tapi karena dia sakit hati bisa jadi. Dia sakit hati, anaknya sakit, ya, saraf kejepit. Kami doakan juga sembuh. Satu hari suaminya kerasukan teriak-teriak. Lalu saya dipanggil, saya datang. Terima kasih, ini pendeta baik. Pendeta baik. Lalu dia sembuh saudara. Suami istri setelah meninggal tinggal anaknya ya tetangga. Tapi bagi saya itu tidak menjadi pergumulan berat saudara. Saya enggak berdoa tolong bagaimana. Tetapi yang menjadi pergumulan berat adalah menghadapi jemaat yang bangpa saudara. Tahu bangpa? Bengel, nyinyal. Iya betul. Kenapa berat? Karena di saya juga ada bangpanya. Di bangpa itu keras kepala. Ya. Bukan bang apaku ya, bangpa itu. Di saya juga ada bengelnya saudara. Merasa benernya, itu pergumulan saudara. Karena kamu, kata Paulus jemaat Galatia, aku menderita sakit bersalin lagi. Nah itu, jangankan menghadapi jemaat, menghadapi anak yang memberontak. Anak yang tidak mau taat. Wah itu rasanya mau mati ya. Benar gak mama-mama di sini? Ya. Kita udah melakukan yang terbaik, siapkan yang terbaik. Dia maunya yang itu saudara. Kesal gitu ya. Menderita sakit bersalin lagi. Mama saya kalau udah kesal sama saya, kalau tahu begini waktu lahir saya cekek ke mati. Nian singi gitu, nian singi hati cekek gitu ya. Aduh sakit hati mama gitu ya. Saya juga dengarnya saudara ya, saya tambah ngolok-ngolok dia waktu masih kecil saudara ya. Saya dikejar, dicabek mulut saya saudara. Saya pernah dikejar, saya lari sampai celana saya melorot saudara ya. Jatuh akhirnya saya dapat.
Nah itu sudah. Pergumulan terberat kita adalah menghadapi jiwa yang rusak. Menghadapi akal yang kadang-kadang kita enggak masuk akal kok ada orang seperti itu. Pak Sanema kan satu kelas sama saya di pemuritan setiap Kamis jam 10 ya. Kalau udah cerita bagaimana jemaat ya, salah pengertian, ya, jemaat yang kemudian berontak, keluar dan sebagainya. Aduh itu memang sudah menyakitkan ya. Tetapi namanya Bapak Rohadi kan kita tetap mendoakan. Paling tidak waktu meninggal tetap kalau diminta pelayanan tetap kita layani dengan baik. Amin. Yang amin berarti minta dilayani nanti ya. Itu saudara. Ya. Nah sehingga kenapa ada mengenai topik ya. Ada akal budi yang tidak sehat, ya. Ada pikiran yang tidak sehat, ada pikiran yang jahat, saudara. Sehingga pikiran yang jahat ini, itulah yang melawan, saudara. Kehendak Tuhan yang begitu luar biasa, kasih Tuhan yang begitu baik, saudara. Sehingga kita berkata, apa yang belum kami perbuat, apa kurangnya? Tetapi hasilnya kok seperti ini, saudara. Sekali lagi bagian terberat adalah mengerjakan keselamatan areal jiwa kita. Ya. Dan itu hanya akan terjadi saudara. Kalau jiwa tersebut mau menyerahkan hidupnya. Kepada Tuhan, lalu Tuhan menerimanya, lalu Tuhan mengasihinya, Tuhan menghidupinya dengan memberi hidup kepada orang itu dan kasih mulai terhubung dengan orang tersebut. Dan ketika kasih mulai terhubung dengan orang tersebut, akhirnya dia menjadi sadar. Akhirnya dia tersentuh. Akhirnya dia menangis sudah. Itulah tanda-tanda orang bertobat ya. Menyesal dan kemudian apa? Berubah saudara. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Dan berubahlah oleh pembaharuan akal budimu. Ujian-ujian, persoalan-persoalan yang kita hadapi sudah. Itu adalah bukan kehendak Tuhan mengirim ujian pencobaan. Tuhan gak usah kasih ujian pencobaan. Kita akan cari pencobaan kita sendiri saudara. Betul? Kalau sudah keras kepala, udah dikasih tahu nggak mau, pasti saudara masuk ke dalam pencobaan. Maaf, bukan bilang saudara masuk ke dalam pencobaan. Kita masuk ke dalam pencobaan. So, kalau bilang saudara berarti saya nggak termasuk ya. Kalau kita menuruti keinginan kita, pasti kita masuk ke dalam pencobaan. Betul saudara? Dari mana datang sengketa, datang masalah sampai bunuh-bunuhan. Karena kamu mengingini. Ketika kamu tidak mendapat, maka kamu berkelahi sudah. Kenapa? Gara-gara tidak dapat uang 500 rupiah atau 2000 lah parkir sekarang. Bisa bunuh-bunuhan saudara. Karena ada keinginan. Lawan dari kasih, yaitu apa kasih itu? Ego saudara. Lawan kasih itu bukan kebencian. Lawan dari kasih itu adalah ego. Kepentingan diri. Kehendak diri. Dan kalau kehendak diri, keinginan diri belum mendapat, dia pasti akan berjuang, saudara. Dan dia kalau perjuangannya belum tercapai, enggak akan menyerah, saudara. Tuhan pun dilawan. Tuhan pun ditantang, saudara. Makanya ada orang marah kepada Tuhan, marah kepada hamba Tuhan. Kenapa? Keinginannya tidak terpenuhi. Menurut dia, inilah yang terbaik. Akalnya berkata, itu tidak benar. Masa hanya orang miskin juga saja yang diperhatikan. Itu sudah umum pendeta dicap seperti itu. Padahal belum tentu saudara. Kalau hamba-hamba Tuhan banyak berhubungan dengan orang-orang yang berada saudara. Karena orang berada ini juga kadang-kadang akal sehatnya lebih bekerja. Dia telah mengalami berbagai macam proses sehingga dia berhasil dalam hidupnya. Sehingga diberi banyak
kepercayaan di gereja. Sehingga banyak urusan. Kadang-kadang mobilnya parkir karena apa? Lagi ngomong bagaimana pelayanan pekerjaan Tuhan. Bukan datang makan atau datang apa. Datang berbicara tentang pelayanan. Atau mobil orang kaya itu juga Alphard barangkali parkir di gereja. Lah datang orang kaya ke pendeta kita. Lah bawa duit banyak lah itulah. Ya kan? Padahal orang kaya ini juga lagi gimana Pak Gembala ya kita gini ya supaya ini ya janda itu kita apakah bangun rumahnya, apakah kita masukkan itu yang sudah sakit ini ke panti ini atau gimana atau Bapak Gembala bisa sediakan tempat kamar barangkali. Jangan salah persepsi saudara. Makanya kadang-kadang mesti hati-hati kita parkir ya di tempat orang kaya. Kalau ada parkir di lagi belakang, parkir di belakang mendingan saudara. Betul, saya begitu saudara ya. Atau bawa motor saja. Ya karena rusaknya ini saudara, kita harus menyesuaikan dengan orang yang akal sehatnya tidak jalan saudara. Kalau akalnya sehatnya tidak jalan, jangankan hamba Tuhan yang masih penuh dengan kekurangan. Tuhan pun disalah mengerti saudara. Kenapa Tuhan pilih kasih? Kenapa Tuhan tidak tolong saudara? Nah tapi kalau orang sudah mengalami perubahan akal budi lewat berbagai proses, lewat berbagai penyerahan hidup saudara. Orang ini enak saudara. Apa-apa, ya Tuhan kita percaya Tuhan. Karena mengalami. Makanya saya senang ya kalau orang itu sederhana pola pikirnya. Nah itu orang-orang zaman dulu punya saudara ya. Ya orang-orang taiji-taiji, asuk-asuk ya. Oma-oma, opa-opa, produk lama. Walaupun buta huruf, tetapi kok imannya itu ya, sederhana. Dan cinta kasihnya itu sederhana sekali. Saya masuk di Kayu Besi tahun 89 saudara. Ya di situ ada Juhin dan Pangkul saudara. Di situ ada 3 keluarga. Dan 3 ibu-ibu, bapak-bapak ya. Bersama dengan beberapa anak-anaknya, 7 orang kurang lebih waktu itu. Lalu 3 keluarga ini, 3 suaminya meninggal lebih dulu. 3 janda saudara. 3 janda ini, yang satu 2 buta huruf, yang satu enggak tahu saya membaca. Yang masih hidup itu 93 tahun umurnya. Tinggal di Pangkal Pinang, setiap minggu naik motor sama anaknya pulang ke Kayu Besi. Ya. Dan hampir setiap minggu, setiap bulan tuh adalah 1-2 kali, setiap ibadah tuh bawa sayur buat saya, lauk ya, 1-2 macam. Minggu lalu bawa tofu, stek tofu yang di atasnya ada daging babi tok itu ya, bersama pria pare, dan ada daging juga, daging cincang sudah. Bawa, itu yang satu oma, satu buta huruf itu suaminya guru sudah. Dan itu waktu saya melayani di situ umurnya 50-an barangkali lalu 5 atau 60 saudara ya. Taiji ya, rumahnya agak jauh dan rumahnya mesti nurun ya. Hampir setiap minggu itu ada sekali dia jalan ke gereja bawa makanan saudara. Waktu saya mulai di situ kami bangun pondok di tanah gereja. Satu hari dia naik ke pondok tempat saya melayani. Tempat saya tinggal di atas, ya, dia naik ke atas lalu lihat, lalu dia pergi ke Pangkal Pinang, siangnya mobil bawa kasur buat saya dan piring mangkok saudara, komplit dengan bantal. Kan dia lihat, pendeta tidur di atas tikar ya, itu taiji saudara. Dan dia bikin makanan yang sangat enak, bawa ke saya. Mukanya penuh sukacita. Ya. Lalu suaminya meninggal, anak-anaknya pergi, pernah dia tinggal sendiri di rumah saudara. Dia ikut ibadah apapun, mau komsel, persekutuan di mana dia ikut. Tetapi dia punya penyakit darah tinggi saudara. Kemudian dia stroke. Dia pernah ditaruh di panti jompo, anaknya 13, anaknya kaya-kaya, cucunya kaya raya saudara. Saya pernah berapa bulan tidak besuk saudara. Saya bawa ibu-ibu besuk, waktu ibu-ibu besuk dia, saya belum masuk karena saya parkir mobil.
Waktu dia lihat mereka bilang, dia bilang, haleluya, puji Tuhan, sukacita sekali saudara. Lalu mana acamku? Mana acamku? Waktu lihat selalu minta dicium saudara. Selama dia stroke saudara. Kadang-kadang ya kalau ada suster yang bagus, dia pulang ke rumah. 3 kali susternya gonta-ganti selama 10 tahun dia stroke. 3-tiganya saya baptis saudara. Haji ini. Saya pernah bawa hamba Tuhan besuk dia. Hamba Tuhan mau berdoa, dia sudah penuh Roh Kudus lebih dahulu. Hamba Tuhannya mungkin belum penuh Roh Kudus saudara. Kemudian dia meninggal, pulang ke sorga. Nah, orang-orang sederhana seperti ini sudah, imannya itu sangat sederhana. Mereka mengalami begitu banyak ujian, dia stroke 10 tahun saudara. 3 pembantunya, yang 1 nikah dengan anaknya. Walaupun kemudian pisah saudara. Saya baptis 3-tiganya muslim. Tidak pernah mengeluh. Pernah beberapa bulan saya tidak lihat dia di Pantai Jombo. Begitu ketemu, kemudian Teji ikut pulang kok, ikut pulang ke Pangkolo. Jangan Teji, disinilah ada suster ya. Tidak pernah kepahitan, tidak pernah kecewa. Iman yang tulus karena apa? Iman yang bekerja oleh kasih saudara. Kasihnya tulus, ikhlas. Saudara. Enggak ada kepahitan. Oma yang satu juga sama. Saudara. Sakit menderita dibawa ke Jakarta, anaknya kaya raya. Saya disuruh berangkat ya. Pulangnya dikasih Garuda, bisnis kelas pulang saudara. Saya pergi besuk ini oma yang satu. Sampai akhirnya meninggal. Juga begitu baik, bawa makanan buat saya. Waktu perintisan itu setiap hari saudara. Dan sebelum dia meninggal dia kasih istri saya gelang emas dan saya cincin emas. Sebenarnya saya kepikir semalam untuk pakai, untuk ngambuk kepada saudara. Namanya mirip mama saya lagi, Afung namanya, Jifung. Gitu ya. Mama saya namanya Afung masih hidup 95 tahun di Koba saudara. Inilah ya orang-orang yang Tuhan percayakan buat saya, belajar dari mereka. Iman yang tulus ikhlas. Mereka nggak bisa baca Alkitab, tapi sampai akhir hidup mereka mengasihi Tuhan, mengasihi gembala, mengasihi keluarganya. Enggak ada kepahitan, enggak ada kecewaan. Yang satu sakit dengan sangat menderita sehingga saya harus ya berangkat ke Jakarta pergi melayani dia, saudara. Dan anaknya kasih saya bisnis kelas, itu lucu. Waktu saya di bisnis kelas itu, Ibu Mehwab juga naik Garuda. Pak Koncam ya. Dia heran saudara, pendeta naik bisnis kelas Garuda. Terus ada Aon saudara, Aon Kobak juga, satu pesawat. Ya. Terus ada teman saya bawa tamu dari India. Om, kaget kok pendeta, kayo bener naik bisnis kelas. Dia tidak tahu sudah perintah dari sang mama ini saudara. Itulah gerok melayani jemaat seperti itu. Budu mereka saudara, nggak ngerti apa-apa. Tapi tidak pernah kepahitan, tidak pernah kecewa, tidak pernah marah. Sampai akhir mereka penuh kasih dan penuh iman. Amin. Nggak masuk akal di mereka saudara. Jemaat sekarang, khotbahnya sudah berbeda. Pindah gereja lain. Ya. Lalu pendeta pilih kasih. Cari gereja lain. Ada yang keluar, ada juga yang masuk saudara ya. Kenapa? Kepahitan di gereja lain, masuk. Dan belum keluar, belum kelihatan kelemahan pendeta. Di sini tidak. Ini kenapa Bang Gubong kosong? Sudah keluar? Nah, kalau kasih yang sudah kita terima itu pada waktu Roh Kudus dicurahkan, pada waktu kita lahir baru, pada waktu kita percaya karena Injil, waktu kita menerima Yesus di hati kita diberi kuasa menjadi anak-anak Allah, lalu kasih itu membuat kita semakin menyerahkan hidup kepada Dia sehingga akal budi kita berubah. Tuhan begitu baik ya, hambanya begitu baik ya, saudara-saudara seiman begitu baik ya, akhirnya berubah akal budi mereka juga menjadi baik saudara. Menjadi baik, menjadi berubah saudara.
Sehingga kita melihat orang-orang seperti ini sudah kelihatan dalam hidup mereka apa yang terjadi. Saya melihat ini catatannya saudara. Bahwa orang-orang seperti itu sudah akan merasa apa? Akan selalu percaya. Nah percayanya bukan berusaha percaya. Tetapi karena mengalami sehingga mereka percaya di batin mereka saudara. Bahwa apapun yang mereka alami, apapun yang mereka hadapi. Walaupun situasi sekarang sangat mengerikan. Besok atau lusa katanya akan rapture. Ya, sudah mendengar gak itu kabarnya? Pak Roy? Hah? Oh, puji Tuhan. Ya, sudah puji Tuhan. Tapi banyak gereja yang sedang sibuk itu 23, 24 September ini. Tepat pada hari raya peniupan nafiri atau hari raya umat Israel. Hari raya Pondok Daun ya. Maka Tuhan akan mengangkat gerejanya. Sehingga ada yang bersiap-siap. Ya. Dan ini kan ada yang bingung nanya, benar enggak, benar enggak? Ada yang benar-benar mempersiapkan diri. Sudah. Ya kalau saya ditanya, ya pengangkatan memang ada. Tetapi pengangkatan itu terjadi pada waktu Yesus datang. Lalu kata Paulus, kita tidak akan mendahului mereka yang telah mati. Kubur-kubur akan terbuka lalu bangkit, baru yang masih hidup waktu itu akan diubah lalu sama-sama menyongsong Tuhan. Dan itu akan terjadi waktu Yesus datang. Dan waktu Yesus datang semua akan bangkit. Dan apakah percaya bahwa 20 konsekuensinya kalau kita percaya besok dan lusa atau lusa itu pengangkatan, maka kita juga harus percaya besok itu adalah kebangkitan orang mati. Kebangkitan yang pertama ya, sebelum Tuhan datang. Dan kebangkitan pertama itu akan terjadi ketika kematian terakhir dari orang percaya yang akan dibunuh oleh antikristus. Dan itu kan belum terjadi saudara. Antikristus akan memerintah selama 3,5 tahun, ada yang percaya 7 tahun, 3,5 tahun, kemudian di akhir 3,5 tahun itu ada 2 saksi dari sorga. Yang ditafsir Musa dan Elia juga akan mati. Nah 3,5 tahun, ada yang percaya 7 tahun. Ya itu belum terjadi, kok bisa besok lusa terjadi kebangkitan. Maka saya tidak percaya besok lusa rapture saudara. Ya, tetapi saya tetap cinta Yesus. Tetap di dalam Yesus. Tetap di dalam iman bahwa dia akan datang. Kalau misalnya terserah Tuhan mengubah firman-Nya, hak dia sudah, lusa akan terjadi pengangkatan, ya saya mempercayakan hidup dia selalu di dalam dia. Amin. Saya sudah di dalam Kristus, saya sudah mati dari hidup yang lama. Waktu saya dibaptis, saya sudah di dalam Kristus. Kristus sudah di dalam saya, Roh Kudus sudah di dalam saya. Saya penuh dengan Roh Kudus. Sudah, saudara. Maka apapun yang akan terjadi dalam hidup saya percaya Tuhan telah menetapkan yang terbaik buat saya. Buat keluarga saya, buat jemaat yang dipercayakan kepada saya, saudara. Dan saya telah memberitakan tentang perihal kedatangan Tuhan sejak pertama saya menginjak kaki di kayu besi. Dan saya tulis di papan di mana rumah saya kontrak. Di sini saya menunggu kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Selama hidup saya merindukan kedatangan Tuhan Yesus. Dan saya selalu mengingatkan jemaat, kita hidup di akhir zaman. Di hari-hari ini banyak kesusahan, banyak terjadi penganiayaan. Kita akan dibingungkan, dibuat takut dengan perang, gempa bumi, gempa ekonomi, ya. Gempa, dekadensi moral, kejahatan bertambah-tambah. Kita ngalamin itu walaupun ini belum permulaannya. Akan semakin memuncak di hari-hari ini saudara. Tetapi kita percaya bahwa dalam segala hal Tuhan sedang bekerja justru mempersiapkan kita saudara. Menyatakan kasih-Nya kepada kita.
mengerjakan yang terbaik buat kita, saudara. Amin. Saya membuktikan dalam seluruh hidup saya, saudara, Yesus terbukti baik. Makanya pujian penyembahan yang terbaik selalu kepada Tuhan. Hidupku, pujianku, pelayananku, walaupun penuh kekurangan, tetapi terus menerus memberi diri untuk dikoreksi, untuk dinasehati, untuk saya belajar dari jemaat-jemaat yang Tuhan percayakan kepada saya, saudara. Belajar dari mereka, belajar dari 3 keluarga pertama yang Tuhan percayakan. Belajar dari 3 oma-oma ini. Masih ada banyak oma-oma sebenarnya, tapi 3 ini yang dari awal sampai akhir, 1 masih bersama dengan saya, saudara. Tuhan sungguh baik, saudara. Amin. Jessica Buchanan, saudara, pada tahun 2011, ya, pada waktu dia sedang melakukan pelayanan membersih ranjau di satu negara, saudara. Dia diculik, ditangkap dan oleh pembajak Somalia, lalu minta tebusan kepada pemerintah Amerika waktu itu Obama, 45 juta dolar, saudara. Selama 93 hari bersama dengan rekannya disekap, disandra, ya, dalam kelaparan, dalam ketakutan, dan dalam kemerosotan kesehatannya. Tetapi di dalam situasi seperti itu dia berkata apa? Tuhan, aku tidak memahami ini, namun aku memilih mempercayai dirimu. Itu sudah. Aku memilih untuk percaya kepada Engkau. Aku percaya tidak seorang pun bisa menyentuhku. Itu ada ayatnya. Amin. Tidak seorang pun, bahkan saudara, saya itu mempercayakan diri saya. Bukannya tersentuh, tercemar, saudara. Saya mempercayakan diri saya untuk tidak dibatini orang lain. Dikutuk oleh orang lain. Oke, kalau mereka mengutuk, kutuknya akan menjadi berkat buat saya. Kan kita tahu sudah, orang-orang tidak suka, orang-orang nyantet kita. Apalagi udah dikasih tahu, Cam, hati-hati, tuh anak-anak dukun itu sudah bawa itu loh, sudah menyarat gerejamu sudah dengan darah anjing dan sebagainya. Oh ya, puji Tuhan. Ya. Kita lihatlah darah anjing apa darah Yesus lebih kuat, saudara. Dan lama kemudian ya percaya Yesus, saudara. Ya itu kabar menakutkan, tetapi justru kabar baik, saudara. Dia akan bersentuhan dengan kuasa Tuhan. Amin. Semua baik, semua baik. Kamu merancang yang jahat, tapi Tuhan merancang yang baik buat saya. Amin. Tuhan, aku tidak memahami hal ini, namun aku memilih untuk mempercayakan diriku kepadamu. Kemudian setelah 93 hari itu Obama memerintahkan Navy SEAL, ya, pasukan elitnya, membebaskan si Jessica ini, saudara, dengan selamat. Dan sekarang dia bersama suaminya menjadi orang yang sangat memberkati dunia ini. Sangat menginspirasi orang dengan kesaksian hidupnya. 93 hari itu Tuhan beracara dalam hidupnya, saudara. Memperlihatkan bagaimana Tuhan menjaga, melindungi, dan membebaskan dia, saudara. Itu, saudara. Kalau kita melihat dari kacamata Tuhan melihat kita, saudara. Wow, makanya kita terus memuji Tuhan. Apa ya? Tuhan mau buat apa ya? Di penjara ini Paulus memuji Tuhan. Lalu terjadi gempa bumi, saudara. Kepala penjara bertobat. Kamu dan seisi keluargamu diselamatkan. Tuhan buat acara yang begitu luar biasa. Tetapi kalau Paulus tidak dimasukkan ke dalam penjara, tidak ada gempa bumi, saudara. Yang begitu hebat, hanya membuka pintu terbuka, saudara. Tidak merusak yang lain, saudara. Keren sekali gempa bumi dari Tuhan. Membuat gemetar kepala pasukan. Tapi kemudian malam itu juga dibaptis. Sorga bersorak-sorai. Ketika Paulus menyerahkan dirinya di penjara dan tetap bersyukur, bersuka cita, saudara. Amin. Karena Paulus betul-betul percaya bahwa di penjara itu
Tuhan sedang menggenapi rencananya dan rencananya tidak pernah gagal. Dan perjalanan kesaksian Paulus ini saudara luar biasa. Salah satunya di kitab Filipi, coba kita buka. Dalam Filipi 1 ayat 12. Kita membaca sampai ayatnya yang ke-18. Filipi 1 ayat 12 sampai 18. Kita baca bersama-sama. Ada di semua di sini memakai kitab TB2 sudah? Ya, baik. Filipi 1 ayat yang ke-12. Saya baca ayat 12, saudara 13. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. 13, 2, 3. Lagi pula kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk semakin berani berkata-kata tentang firman Allah tanpa takut. 15. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Ayat 18. Namun tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Dalam hal ini aku bersuka cita. Aku akan tetap bersuka cita. Saudara lihat di bagian pertama dia mengatakan apa? Dia di penjara, dia mengalami penyiksaan, bahkan di tempat lain dia dicambuk sampai 39 kali supaya nanti ada kesempatan dicambuk lagi. Dan Paulus mengatakan bahwa apa yang dialami ini saudara, jelas bahkan istana pun bayangkan, istana pun tahu bahwa dia mengalami itu bukan karena kesalahannya, tetapi karena Kristus, saudara. Dan kalau semua orang tahu bahwa Paulus kesana karena Kristus, Kristus bertanggung jawab, Kristus sedang beracara, Tuhan menyertai dia, maka orang semua akan menunggu apa yang akan terjadi dimanapun Paulus pergi, saudara. Makanya jemaat apa? Tidak khawatir, tidak takut. Justru jemaat sedang menunggu Tuhan mau buat apa lagi. Karena Paulus kemanapun pergi saudara, terjadi mujizat. Gereja terbangun di situ. Lihat, dalam segala hal Tuhan sedang merencanakan dan menggenapi dan melakukan yang terbaik saudara. Makanya kita pun tidak takut. Termasuk yang saya ceritakan tadi. Keluarga lagi hancur, enggak apa-apa. Kamu serahkan aja dirimu. Istrimu, suamimu selingkuh, udah mau cerai mau apa. Tapi kamu semakin mengalami Kristus. Soal nanti apakah dia bertobat urusan dia. Yang penting gara-gara ini sekarang kamu mengenal Kristus. Tidak pernah mengecewakan. Kristus selalu mengasihimu. Dan Kristus ada dalam hidupmu. Itu yang terjadi jemaat hari-hari ini saudara. Amin. Dan lihat, rumah tanggamu pecah, keluargamu seperti berantakan, nanti harta gono gini saudara, pekerjaan akan ditutup, sekarang harus urusan bayar hutang, mungkin tidak cukup rumahnya untuk membayar hutang. Tapi jangan takut, rencana Tuhan tidak pernah gagal. Amin. Tidak pernah gagal. Walaupun dia punya maksud jahat, suamimu jahat setiap hari, ya telepon istrinya, dia nggak lagi ngomong sama selingkuhannya, yang nih aku lagi pulang ke rumah nih, begitu loh sudah. Wah, pertama dia sakit hati dan hatinya hancur remuk, lalu ada nubuat buat dia. Yang seorang jemaat yang punya karunia berkata,
kamu ini hatinya rapuh sekali. Belum pernah saya ketemu orang serapuh hatimu dan dia nangis. Memang dia rapuh, tetapi dia berusaha menguatkan hatinya. Tidak mau menyerah. Saya tahu enggak, Tuhan bukan rencana, tapi Tuhan memakai luar biasa ini. Supaya kamu sadar kamu itu enggak bisa apa-apa. Kamu itu rapuh, supaya kamu menyerahkan hidupmu kepada Tuhan. Setiap kali dia menyerah, dia merasa damai sejahtera dan lega. Tapi setiap kali dia berpikir mau balas ini balas itu, wah dia kesetanan saudara. Tuh lihat, akhirnya dia menyerah dan dia berkata, sudah saya sudah ngerti lah apa rencana Tuhan. Dan dia bersyukur sekarang kehilangan suami, tetapi dia mendapat suami dia yang sebenarnya, Yesus Kristus saudara. Amin. Juga kita lihat, ada orang memberitakan Injil dengan maksud yang tidak baik. Rebut-rebut jemaat orang lain. Nyesat-nyesatin kita. Saya juga sering dibilang itu pendeta setiap hari ngurus setan kerjaannya. Dia nggak tahu saya pernah ngurus setan jemaatnya saudara. Betul, diam-diam jemaatnya nggak bisa selesai-selesai akhirnya panggil mukse pangkul lah. Sembuh. Makanya walaupun bagaimana dia sangat hormat kepada saya. Kemana-mana kalau ada pelayanan pasti saya diingatkan. Kamu menabur yang jahat, Tuhan memberi yang terbaik buat saya. Ya, tidak pernah gagal. Kalau kasih Tuhan, iman kita saudara, iman yang bekerja oleh karena kasih saudara. Secara akal pikiran mau kadang-kadang kesel saudara ya. Renyiku kasih. Ketahu dak jemaat kamu satu itu tuh kerasukan setan gak bisa lepas-lepas. Kalau bukan si Kokni. Di mana di dalamnya ada kuasa dan kasih Yesus. Tapi gak jadilah marah, sabar itu. Justru mengerjakan kesabaran dalam hidup saya. Dan akibatnya apa? Oh begitu maksud Tuhan ya. Ternyata semua ini saudara mengerjakan saya supaya saya semakin mengenal Tuhan. Supaya saya semakin mengasihi saudara-saudara saya. Karena dia berbuat begitu dia gak tahu apa yang dia perbuat. Kasihan. Ya kapan ada kesempatan untuk tolong teman-teman ini saudara. Pasti ada kesempatannya. Makanya bagian terakhir dikatakan tadi apa? Aku bersuka cita saudara. Kalau iman yang sempurna itu terjadi dalam hidup kita saudara. Kasih yang tulus ikhlas itu bekerja dalam hidup kita saudara. Kita nggak sempat berpikir jahat saudara. Malah timbul belas kasihan. Itulah Tuhan. Mengapa Tuhan berbelas kasihan kepada kita sampai hari ini? Mengapa Tuhan tidak menghukum kita? Bahkan di mana kedurhakaan, di mana dosa bertambah-tambah. Anugerah Tuhan semakin melimpah-limpah saudara. Amin. Tidak pernah gagal. Justru di mana kejahatan sudah memuncak, di situ kasih Tuhan dinyatakan. Itu kan firman Tuhan. Karena kasihnya sudah sampai ke langit, makanya kami turun untuk mengadakan pendisiplinan. Itu kasih saudara. Kasih itu adalah pada saat Tuhan justru seperti tidak mengasihi kita, mendisiplin kita. Pertolongan Tuhan itu nyata seakan-akan pada waktu kita tidak ditolong Tuhan. Hati-hati. Waktu Tuhan menolong kita, belum tentu itu baik buat kita. Kadang-kadang Tuhan itu mengikuti kehendak kita saudara. Abraham minta Lot tidak dihukum. Tuhan turuti, Lot dikeluarkan. Tapi apa yang terjadi? Istri Lot jadi tiang garam. Lot kemudian berzina dengan anak-anaknya. Lahir 2 bani yang menjadi musuh bangsa Israel. Tuhan menuruti doa kita. Hati-hati. Kalau Tuhan tidak menolong kita, itu artinya justru dia sedang menolong kita. Supaya kita tidak kedagingan saudara. Makanya kebaikan Tuhan itu nyata seolah-olah waktu kita gagal. Kenapa ada pernyataan? Kita percaya kasihnya tidak pernah gagal, rencana tidak pernah gagal. Karena seolah-olah yang kita hadapi itu kegagalan. Kok rumah tangga berantakan, kok ekonomi seret seperti ini. Kok sakit gak sembuh-sembuh. Tapi justru disitulah akhirnya Tuhan menyembuhkan luka batin kita. Tuhan menyembuhkan hati kita. Tuhan menyembuhkan bukan hanya ekonomi kita, tetapi iman kita. Itulah harta kekayaan kita saudara. Dan akhirnya kita bersuka cita. Lalu kemudian gini ya. Ketika Tuhan proses kita berubah, kita bersuka cita. Tapi jangan begitu dong saudara. Akhirnya bersuka cita. Jangan saudara. Tapi kita senantiasa bersuka cita ketika akal budi kita,
Ketika pikiran kita sudah selaras dengan Tuhan. Ketika iman kita sudah selaras dengan Tuhan, situasi belum berubah. Ekonomi belum bangkit. Penyakit belum sembuh, tetapi kita tetap bersuka cita, saudara. Amin. Seolah-olah sakit tetapi seperti tidak sakit. Karena apa? Sengat penyakitnya sudah nggak ada. Sakitnya hilang, tetapi ketakutan akan sakit itu sudah nggak ada lagi. Bahkan kalaupun sakit ini tidak sembuhkan, saya akan terus hidup. Saya akan terus menghadap Tuhan. Makanya tetap bersuka cita. Sampai kita nggak merasa sakit, padahal sakit, saudara. Tetapi kalau orang luka batin, nggak sakit pun merasa sakit. Bawa ke Malaysia, Bapak nggak ada apa-apa loh ini. Semua bagus. Wah puji Tuhan, pulang rumah lah sakit pulih. Bawa lagi ke Siloam, cek. Loh Bapak nggak sakit, tapi minta tolong infus. Bapak tidak panas, kenapa diinfus? Pulang. Pening ngurus jemaat seperti itu, saudara. Sekarang lagi di Jakarta yang model begini, saudara. Tidak ke dukun, ngaku dia. Hampir nak pindah ke Buddha, tapi sayang pulih ke Yesus, udah jadi, saudara. Tidak ada penyakit tetapi sakit. Ninya mulai miring, saudara. Makanya ini yang membuat kita tidak masuk akal rasanya. Kita mau ngomong bagaimana tidak masuk akal. Belum tersembuh. Saya bilang saya juga sakit, saya juga ada sakit. Jangan lihat gagah-gagah menjadi tidak sakit. Pinggangku. Kadang-kadang ngilu di sini. Tetapi jalan terus. Sukacita terus. Amin. Orang tahu ada duit, sukacita terus. Tetap dipanggil orang bos. Aku sering dipanggil orang bos, saudara. Amin. Yang manggil saya bos loh. Karena dia melihat saya ini sangat diberkati oleh Tuhan. Amin, saudara. Makanya sukacita terus. Amin. Apa kata sukacita terus? Dalam kita ada kuasa yang luar biasa. Di dalam kita ada pengurapan, memberi kita hikmat, memberi kita pengetahuan, memberi kita karunia. Di dalam kita ada Yesus sang kasih itu, saudara. Amin. Sehingga wajah kita terus memancarkan sukacita. Makanya bersukacitalah senantiasa. Jangan nunggu persoalan selesai. Selesai atau tidak selesai, sudah selesai di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Jadi saudara, kalau kita mengasihi Tuhan dengan iman yang bekerja oleh kasih itu, rencana Tuhan itulah yang terbaik bagi kita, saudara. Kita sedang dalam track yang terbaik hari ini, amin. Dan Tuhan tidak pernah gagal. Itu sebabnya kita bersuka cita hari ini. Dan selalu bersuka cita. Haleluya. Sudah ada Yesus di hati? Tapi mukanya seperti tak ada. Kenapa mukanya tidak ada? Karena pikirannya ada hutang, saudara. Biar ada hutang, ada Yesus, lupa hutangnya. Amin. Tapi jangan lupa bayar ya. Tetap bayar hutang kita, tetap dicicil, saudara. Sampai lunas. Amin. Tetap bekerja. Haleluya, kasih Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu
menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutmu tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Bahkan burung-burung menyanyikan pujian ini, saudara. Lihatlah burung-burung di udara, diberi makan oleh Bapa, saudara. Bapa memperhatikan mereka. Dan Bapa kasih tahu mereka di mana ada buah, di mana ada makanan. Matanya tertuju kepada burung pipit, saudara. Matanya tertuju kepada rumput-rumput. Dihiasi oleh Tuhan. Apalagi kita, saudara. Haleluya. Dia memikirkan kita, saudara. Mengapa dia memberi kita iman? Dengan memberikan janjinya kepada kita. Dengan memberikan begitu banyak contoh di Alkitab, di kehidupan nyata ini. Supaya kita dapat melihat apa yang dia lihat akan hidup kita. Supaya kita dapat berpikir apa yang dia pikirkan tentang kita. Supaya kita dapat menyadari apa yang telah dilakukannya untuk kita. Anaknya saja diserahkan buat kita. Apalagi yang lain, saudara. Amin. Haleluya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Katakan Tuhan selalu. Seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Terima kasih Tuhan. Segala kebaikan yang kami terima, yang hamba mau saksikan, bagaimana orang-orang memperhatikan hamba, memelihara hidup hambamu. Itu adalah karena Engkau Tuhan. Engkau yang telah menolongku, menjagaku sampai hari ini. Terima kasih Tuhan. Engkau begitu mengasihiku Tuhan. Engkau begitu memperhatikan hidupku sampai hari ini. Demikian juga sampai hari ini Engkau menjaga Pak Sanema bersama istri dan anak, bersama seluruh jemaat. Betapa kasih-Mu kepada kami Tuhan.
Sehingga kami jemaat yang berkumpul beribadah hari ini ada sebagaimana kami ada. Tuhan Yesus, hari ini kami menyerahkan hidup kami. Kami juga mengakui dan menyatakan bahwa kami mengasihi-Mu. Kami mengasihi-Mu Tuhan dengan segenap hati kami. Segenap jiwa kami. Segenap akal budi kami. Dan dengan segenap kekuatan kami ya Tuhan. Dan dengan kasih yang melimpah daripada-Mu inilah. Kami juga mengasihi sesama kami. Seperti Engkau mengasihi mereka. Seperti kami mengasihi diri kami. Tuhan, dengan kasih inilah, maka iman kami, sikap hati kami kepadamu akan terus terpelihara. Akan terus bertumbuh Tuhan. Dan kasih inilah yang memelihara kami. Sehingga roh, jiwa, tubuh kami terpelihara sempurna tak bercacat celah menjelang kedatangan-Mu yang semakin dekat Tuhan. Maranatha, datanglah Tuhan. Oleh kasih-Mu Engkau persiapkan kami. Engkau menjaga kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati. Shalom, kami menyambut dengan sukacita Bapak Ibu Saudara-saudari yang beribadah hari ini. Dan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang baru pertama kali hadir bersama kami di Gereja GKPB MDC Pangkal Pinang. Berikut MDC News. Akan diadakan pemberkatan pernikahan Saudara Perjuangan SE dengan Saudari Cynthia Clara Funimano STH pada Minggu 28 September 2025. Dimulai pukul 11 sampai 12 waktu Indonesia Barat di gereja dan akan dilanjutkan dengan ucapan syukur dimulai pukul 12 sampai 14 waktu Indonesia Barat di gereja. Kiranya Bapak Ibu Saudara-saudari turun mendoakannya dan seluruh jemaat diundang hadir dalam acara pemberkatan dan ucapan syukur yang dimaksud. Pentadbiran jemaat diadakan pada hari Minggu 5 Oktober 2025. Kelas DK dan HB diadakan setiap hari Minggu dimulai pada pukul 11 waktu Indonesia Barat setelah ibadah kedua selesai. 1 jam dalam hadirat Tuhan menjadikan 23 jam hidup bermakna. Mari mengalaminya melalui keintiman dengan Tuhan melalui embus surgawi yang diadakan setiap hari Selasa dan Kamis dimulai pada pukul 5 sampai 6 waktu Indonesia Barat melalui Zoom meeting. Doa menundukkan jiwa diadakan setiap hari Rabu dimulai pada pukul 11 sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat di gereja. Bermalam di daratnya diadakan setiap hari Jumat dimulai pada pukul 19 sampai pukul 20.30 waktu Indonesia Barat di gereja. Kegiatan kesan diadakan setiap hari Selasa, Rabu, Kamis, dan Minggu dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Untuk mengetahui info lebih lanjut silakan menghubungi ketua kesan masing-masing. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang akan memberikan persembahan umum, persembahan persepuluhan, dan persembahan misi serta persembahan pembangunan dapat mentransfer ke rekening yang tertera di layar. Untuk mengetahui info lebih lanjut tentang Gereja GKPB MDC Pangkal Pinang, Bapak Ibu Saudara-saudari dapat mengikuti akun Facebook dan Instagram MDC Pangkal Pinang atau mensubscribe akun YouTube GKPB MDC Pangkal Pinang. Dan jangan lupa di-share kepada keluarga, teman, atau kerabat Anda. Demikian informasi tentang Gereja GKPB MDC Pangkal Pinang. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Sungguh hati kami percaya bahwa Engkau Allah yang besar yang ada di dalam hidup kami, dan Engkau meneguhkan iman kami tetap percaya mengandalkan Tuhan senantiasa di dalam kehidupan kami. Terima kasih buat kebenaran firman Allah yang boleh mengingatkan kami kembali bahwa dalam segala situasi kehidupan yang kami alami,
Kami tetap percaya Engkau Yesus yang memegang hidup kami. Engkau Tuhan yang menjamin hidup kami. Sehingga kami tidak perlu takut dan khawatir karena Engkau Allah yang menjamin hidup kami sampai kepada kekekalan. Kami bersyukur buat segala anugerah-Mu, buat segala apa yang Tuhan kerjakan bagi kami. Kami berdoa buat hamba-Mu Pak Koncam yang telah Engkau utus di tengah-tengah kami, menyampaikan pesan-pesan Tuhan bagi kami. Engkau terus urapi dengan kuasa-Mu, Engkau pakai luar biasa, terlebih khusus dalam penggembalaan di jemaat GPDI Pangkul. Tuhan Engkau berikan hikmat sehingga jemaat semakin mengalami pertumbuhan dan kehidupan mereka menjadi berkat bagi banyak orang. Kami serahkan semuanya kehidupan kami, umat-Mu yang ada pada pagi hari ini. Kami percaya kasih karunia dan rahmat Tuhan senantiasa Engkau nyatakan bagi kami di sepanjang hari-hari yang ada di depan kami. Kami perlu pertolongan Tuhan dan kami percaya Engkau memegang hidup kami, Engkau menopang hidup kami sehingga di dalam setiap rencana Tuhan biarlah yang terbaik terjadi di dalam kehidupan kami. Kami akan pulang dari tempat ini dan kami mau menerima berkat-Mu. Jemaat Tuhan, mari kita angkat tangan kita terima berkat Tuhan. Biarlah berkat di dalam Allah Bapa, kasih karunia di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus yang menuntun memimpin setiap langkah demi langkah-Mu dalam segala apapun yang Engkau perbuat, dibuatnya Engkau berhasil dan beruntung. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera hari ini sampai untuk selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menerima berkat Tuhan bersama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.